Alur cerita film Armageddon tahun 1998. Selamat menonton sobat. Di luar angkasa, seorang astronot berada di luar satelit melakukan beberapa pekerjaan perbaikan. Ketika dia hendak menyelesaikannya, dia dan satelitnya tiba-tiba terkena proyektil yang sangat cepat. Astronot tersebut terdorong dan satelit tersebut menerima kerusakan berat sampai meledak. Segera pesawat ulang-alik tersebut terkena dan meledak, terlalu membunuh semua astronot di dalam NASA. Semua orang panik atas tragedi tak terduga ini dan mereka mulai memeriksa rekaman untuk memahami apa yang terjadi. Pemindaian mereka menemukan sekelompok trek menuju pesisir Atlantik dan mereka bergegas memberitahu presiden sambil membuat rencana. Di waktu yang sama di sebuah observatorium, seorang pria menggunakan teleskopnya dan melihat ledakan di luar angkasa. Di pagi hari, orang-orang di New York sedang belajar tentang ledakan pesawat ulang-alik di berita ketika tiba-tiba layar mulai rusak dan bola api mulai berjatuhan dari langit. Orang-orang panik dan berlari saat mobil dan gedung hancur satu demi satu, tapi tak lama kemudian ratusan korban bertambah. Di tumpukan itu gedung-gedung juga runtuh menyebabkan kehancuran lebih parah. Akhirnya New York hanya menjadi malapetaka terbakar. NASA mengonfirmasi itu adalah hujan meteor, tapi mereka masih belum punya penjelasannya. Orang observatorium menghubungi mereka dan berbagi apa yang dia lihat sehingga NASA segera bergerak Hubble untuk melihatnya. Ternyata meteorit dari sebelumnya didorong keluar dari sabuk oleh asteroid besar yang akan menghantam bumi dalam 18 hari. Jika mereka tidak menghentikannya, maka akan mengakhiri semua kehidupan di planet ini. Sementara itu, hijau kapal bagian memprotes platform pengeboran minyak lepas pantai. Pemilik Harry sedang bermain golf dan memukul aktivis dengan bola hanya untuk bersenang-senang. Pada saat itu Harry mendengar dari Chick bahwa salah satu bor tidak berfungsi dan Harry berteriak saat dia menyerbu ke tempat tinggal AJ untuk memarahinya. Karena itu AJ meminta maaf lebih cepat dari biasanya dan Harry curiga memperhatikan beberapa pakaian wanita. Dia memeriksa tempat tidur dan menemukan putrinya Grace. Panik, AJ melarikan diri melalui pintu belakang dan berlari kemana-mana sementara Harry terus menembaki. Dia memecahkan berbagai hal di proses ketika peluru mengenai lampu pantulannya melukai kaki AJ. Pengejaran terhenti ketika klien tiba, tetapi Grace tetap memberitahu Harry jika dia mencoba mengendalikan hidupnya, dia akan berhenti. Ilmuwan NASA bertemu dengan militer untuk membahas ide-ide, tetapi tidak ada satupun dari mereka berguna. Pada akhirnya dokter mengusulkan rencana yang baik karena hanya menembakkan roket ke asteroid tidak akan berhasil. Mereka harus mengebornya dan menempatkan hulu ledak nuklir di dalamnya untuk meledakkannya. Untuk melakukannya mereka akan membutuhkan pengebor terbaik di planet ini. Kembali ke platform minyak, tim Harry sedang berurusan dengan kantong gas yang menyebabkan minyak berceceran di wajah mereka. Grace segera membawa klien keluar dari jalan dan para pekerja bergegas turun dari menara mereka saat minyak mulai meledak. Untungnya Harry berhasil membuat semua orang berlindung tepat sebelum minyak terbakar. Bekerja sama mereka berhasil untuk memadamkan api. Kecelakaan ini disebabkan oleh kecerobohan AJ, jadi Harry memecatnya. Pada saat itu angkatan darat tiba untuk merekrut Harry, tetapi dia hanya setuju untuk pergi jika mereka membawa Grace juga. Nanti di NASA keduanya diperlihatkan file rahasia tentang asteroid dan diberitahu tentang akhir dunia. Mereka juga diperlihatkan sebuah bor yang awalnya dirancang untuk proyek Mars. NASA ingin Harry mengajari astronot mereka cara menggunakannya karena dia adalah pengebor terbaik yang mengenali bor itu sebagai desainnya sendiri. Harry memberitahu mereka membangunnya dengan buruk dan dia tidak bisa melatih astronot dalam beberapa hari untuk melakukannya benar, jadi dia mengajukan diri untuk pergi bersama timnya untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Setelahnya Harry memilih anggota timnya dan FBI pergi untuk menjemput mereka. Mereka menemukan beruang mengendarai sepedanya. Max membuat tato anjing pemburu menjemput wanita di bar. Oscar menunggang kuda di peternakannya dan Chick di kasino. Harry tidak punya pilihan selain merekrut Aj karena ada alat yang hanya dia tahu cara menggunakannya. Tim kesal mendengar seperti apa misinya tetapi setuju
setuju untuk melakukannya karena alternatifnya adalah kematian, namun sebagai gantinya mereka meminta beberapa bantuan seperti liburan berbayar atau menyingkirkan tiket parkir. Selanjutnya tim tersebut menjalani serangkaian tes fisik dan psikologis untuk memeriksa kesehatan mereka dan mereka membuat para dokter gila dengan kejenakaan mereka. Tidak satu pun dari mereka cukup sehat untuk pergi ke luar angkasa, tetapi NASA tidak memiliki alternatif lain, jadi mereka akan tetap mengirim mereka. Kemudian mereka dapat melihat pesawat ulang-alik yang akan membawa mereka ke luar angkasa yang disebut kebebasan dan kemerdekaan. Mereka juga bertemu dengan para astronot yang akan pergi bersama mereka dipimpin oleh Kolonel Willy. Selama beberapa hari ke depan tim akan menjalani berbagai bentuk pelatihan seperti berlatih bergerak di bawah air untuk mensimulasikan keadaan tanpa bobot dan terbang dengan kecepatan tinggi. Para pejuang bergerak dengan kecepatan rekor yang membuat mereka sangat pusing dan muntah di ruang khusus. Mereka mengenakan pakaian khusus dengan pendorong untuk berlatih cara bergerak di gravitasi rendah. Ada juga banyak pekerjaan yang dilakukan pada latihan itu sendiri agar berfungsi dengan benar. Pada akhirnya semua orang mengadakan pertemuan untuk menyetujui langkah-langkah rencana. Pesawat ulang-alik akan berhenti terlebih dahulu di stasiun luar angkasa Rusia untuk mengisi bahan bakar, kemudian mereka akan terbang ke bulan. Gravitasi bulan ditambah pembakaran pendorong akan melontarkan pesawat ulang-alik di sekitar bulan dan memposisikannya di belakang asteroid untuk melakukan pengeboran. Para ilmuwan berharap bahwa puing-puing ekor akan dibersihkan oleh gravitasi bulan 2 dan pesawat ulang-alik akan mendarat di 2 titik lunak terpisah. Untuk kesempatan ekstra, tim harus meledakkan nuklir sebelum asteroid mencapai penghalang nol atau itu akan terlambat. Suatu malam Harry melihat AJ dan Grace sedang bermesraan dan kali ini dia tidak protes. AJ meminta Grace untuk menikah dengannya dan memberinya cincin. Anggota tim lain mengingatkan Harry bahwa Grace sudah dewasa, jadi dia harus membiarkan dia membuatnya pilihan sendiri. Beberapa saat kemudian mereka melakukan simulasi bawah air. Tim memulai pengeboran palsu dan para ilmuwan mengirim mereka kantong gas untuk menguji kemampuan pemecahan masalah mereka. Harry dan beruang memperingatkan AJ bahwa dia membuat beberapa pilihan berisiko, tetapi dia mengabaikan mereka dan terus melakukannya, menyebabkan pengeboran gagal. Jika ini terjadi di asteroid, mereka akan mati. Sementara para ilmuwan mengatur ulang simulasi, Harry berteriak di AJ dan mengingatkannya apa yang dipertaruhkan sehari sebelum peluncuran. Harry meyakinkan NASA untuk membiarkan tim menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. AJ dan Grace pergi piknik dan berbagi momen romantis bersama, sementara Chick mengunjungi mantan dan putranya yang tidak pernah mengenal ayahnya. Chick punya perintah pengadilan yang melarangnya mendekat, jadi dia hanya meminta maaf karena menjadi pria keluarga yang buruk dan meninggalkan pesawat ulang-alik mainan untuk anak laki-laki itu. Haun menggunakan waktu luangnya untuk mengambil pinjaman dan pergi ke klub nakal dengan Max. Semua pekerja fokus pada mereka karena uang dan geng menjadi cemburu, jadi mereka memulai perkelahian. Mereka hampir tidak bisa bertukar beberapa pukulan dan memecahkan botol sebelum polisi menangkap mereka. Sementara itu di Pasifik Selatan sebuah meteorit mendarat di sungai dan menghancurkan kota di sekitarnya. Hal ini menyebabkan banyak ledakan yang merobohkan gedung-gedung dan membunuh ribuan orang. Dan segera seluruh dunia mengetahui tentang datangnya asteroid. Di area sekitar gedung NASA dipenuhi wartawan pada hari peluncuran. Harry dan Grace berbagi perpisahan yang menyentuh hati. Grace mengatakan kepadanya bahwa dia bertunangan dan Harry berjanji dia akan kembali. Presiden berbicara di TV nasional dan mengucapkan semoga sukses kepada semua orang di misi. Tim bersiap dan AJ bernyanyi Grace to Say Goodbye menyebabkan yang lain ikut bernyanyi dengan indah saat mereka menaiki pesawat ulang-alik. Kamera merekam tim dan cewek X akhirnya memberitahu putranya bahwa itu ayahnya. Hitungan mundur dimulai dan segera kedua pesawat ulang-alik diluncurkan berhasil. Setelah mereka stabil, tim melepas helm mereka dan mengagumi luasnya ruang angkasa di stasiun Rusia. Astronot Lev menghubungi mereka untuk mengoordinasikan kedatangan mereka. Astronot NASA adalah pilot ahli dan dengan sempurna merapat
pesawat ulang-alik di stasiun sehingga tim bergegas ke mentransfer bahan bakar sementara yang lain menghubungkan saluran bahan bakar Lev membawa AJ ke dalam pot bahan bakar dan mengajarinya cara menggunakan panel kontrol transfer dimulai tetapi tim tidak menyadari kebocoran tersembunyi. AJ memperhatikan beberapa nomor aneh di panel dan TR untuk memperingatkan yang lain tapi mereka tidak mendengarnya ketika dia mencoba mematikannya. Tuas tersebut merusak alarm kemudian pergi dan Lev akhirnya menyadari kebocoran itu jadi dia mengirim semua orang kembali ke pesawat ulang-alik mereka sementara dia dan Willy kembali untuk AJ. Panel mulai memercik dan terlepas saat kebocoran memicu kebakaran di pot bahan bakar. AJ mulai menaiki tangga ketika tiba-tiba api mulai berkobar tapi untungnya AJ minggir tepat pada waktunya. Segera seluruh stasiun bergetar, memercikkan api dan mengepul. NASA memerintahkan tim untuk tidak repot-repot memadamkan api dan membiarkan para astronot kembali untuk mengambilnya karena api terus menyala saat tumbuh dan mereka menutup palka di belakang mereka untuk menjaga api tetap tertutup. Lev membantu AJ keluar dari pot tetapi mereka tidak dapat membuka pintu. Harry memperhatikan AJ hilang dan ingin menyelamatkannya namun yang lain menghentikannya dengan mengatakan sudah terlambat. Lev membuka sebuah pintu masuk ke unit pendingin dan memberitahu AJ untuk menahan napas atau udara dingin akan membekukan paru-parunya. Mereka merangkak melalui ruang sempit dan jatuh di sisi lain pintu sehingga mereka melompat ke koridor lain tepat sebelum meledak. Pesawat ulang-alik bersiap-siap untuk pergi sementara bagian dari stasiun akhirnya rusak dan menghancurkan bagian lain dalam prosesnya. Jika pesawat ulang-alik tidak bergerak segera mereka akan mendapatkan krus juga. AJ dan Lev berlari secepat yang mereka bisa dan berhasil mencapai pesawat ulang-alik tepat pada waktunya. Kedua pesawat akhirnya terbang menghindari pada detik terakhir ledakan besar yang menghancurkan seluruh stasiun luar angkasa Rusia. Dengan hanya tinggal beberapa jam lagi pesawat ulang-alik melanjutkan perjalanan mereka dengan 90% bahan bakar. Akhirnya mereka berhasil sampai ke bulan dan melanjutkan manuver ketapel membakar pendorong mereka saat kecepatannya melebihi 15.000 mph. Tim menderita tekanan gaya gravitasi dengan berteriak kesakitan tapi akhirnya pesawat ulang-alik itu stabil ketika mereka akhirnya melihat asteroid di depan mereka. Pesawat ulang-alik itu bergetar lagi ketika mereka mendekat terbang cepat untuk menghindari puing-puing di ekornya. Pendorong tambahan dijatuhkan dan itu mengenai puing-puing yang menyebabkan ledakan kecil. Semua ini puing-puing membuat pesawat ulang-alik sulit mendarat di asteroid. Sayangnya kemerdekaan terkena dampak dan mereka kehilangan pendorong mereka tetapi tidak ada yang bisa dilakukan NASA kecuali mendengar orang-orang mereka memohon bantuan. Pesawat ulang-alik mulai turun dan terkena lagi karena pilotnya kehilangan mengendalikannya saat tim mengenakan helm mereka untuk mendukung kehidupan. Jendela mulai pecah dan sekelompok batu tiba-tiba menghantam kemerdekaan itu menyebabkan begitu banyak kerusakan yang mengirim pilot terbang menjauh dan tubuh mereka menghantam kebebasan. AJ dan Lev bergegas bersembunyi di dalam ruang kargo tetapi sayangnya Oscar dan para astronot terbunuh ketika pesawat ulang-alik mulai hancur. Kemerdekaan jatuh di asteroid dan semua orang berpikir bahwa seluruh tim hilang. Kebebasan segera menyusul dan memiliki pendaratan yang lebih aman tetapi pesawat ulang-alik meluncur beberapa mil dan melewatkan area pendaratan yang direncanakan berhenti di tempat yang tidak dapat ditembus. Bukan di NASA para ilmuwan telah kehilangan semua komunikasi dengan kedua pesawat ulang-alik dan Grace mengalami gangguan karena AJ mungkin telah meninggal namun AJ dan Lev keluar dari ruang kargo hidup-hidup dan mereka memeriksa mayat-mayat lainnya. AJ menangis memanggil Oscar hanya untuk diganggu oleh beruang yang secara ajaib selamat di kursinya. Trio itu mengambil bor mereka dan membuat beberapa lubang di dinding untuk meledakkannya sehingga mereka
mereka dapat melarikan diri kembali ke tim kebebasan. Mereka mengeluarkan bor dan mulai menggali di permukaannya sangat keras sehingga merusak bor kepala setelah hanya 10 kaki sehingga mereka terpaksa berhenti. Para astronot berhasil menemukan beberapa sinyal dan mendapatkan kembali komunikasi dengan NASA, tetapi sangat buruk. Mereka mengganti kepala dan mulai mengebor lagi, tetapi kali ini kekuatan yang berlebihan menyebabkan transmisi meledak dan Harry terkena gelombang kejut. Ada semacam logam di sana yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di NASA. Mereka menemukan mereka hanya akan memiliki satu kesempatan lagi untuk menghubungi tim dalam 7 menit dan setelah itu mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk meledakkan nuklir sama sekali. Pada saat itu Willy menghubungi mereka menjelaskan pengeboran mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Ketika Harry mencoba untuk menyela dia, Willy menunjukkan kepadanya sebuah kartu yang mengatakan percakapan ini bersifat rahasia. Harry mengabaikannya dan mencoba berbicara dengan NASA, tetapi Willy mulai berdebat dengannya dan mengusirnya keluar ruangan dengan mengatakan membawa drillers adalah kesalahan terbesar. NASA kehilangan komunikasi dengan pesawat ulang-alik dengan hanya tersisa 5 jam. Presiden memerintahkan untuk meledakkan nuklir dari jarak jauh dalam 5 menit saat tentara mengambil alih kantor NASA. Para ilmuwan menjelaskan meledakkan nuklir sekarang tidak akan berpengaruh pada asteroid, tapi dia mengabaikannya. Grace berteriak putus asa dan dikeluarkan dari ruangan di pesawat ulang-alik. Willy membuka brankas untuk mengungkapkan pistol dan perintah untuk protokol sekunder. Harry dan tim memperhatikan jam nuklir mulai berdetak dan Willy datang mengumumkan mereka harus mengevakuasi anjing dan Max masih di luar dan Harry menolak untuk pergi tanpa mereka, jadi dia berteriak pada Willy saat dia menjelaskan ledakan ini tidak akan membantu sama sekali. Ketika Harry mengambil alat untuk menghancurkan pengatur waktu, Willy mengarahkan senjatanya ke arahnya untuk menghentikannya. Pada saat itu para ilmuwan NASA diam-diam meretas upling untuk memutuskan sistem bumi dari nuklir. Willy terganggu oleh pengatur waktu pergi dan Harry menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkannya, sementara cewek melakukan hal yang sama dengan astronot lain dan mengambil pistol. Pada saat yang sama Angkatan Darat memperhatikan koneksi yang hilang dan membawanya lagi. Saat Hound dan Max kembali ke pesawat ulang-alik, Harry menangkap Willy dengan alatnya dan menunjukkan tidak ada gunanya menyerah sekarang jika mereka akan mati juga, jadi Willy setuju untuk membiarkan mereka mengebor lagi sebagai upaya terakhir. Dengan hanya beberapa detik tersisa, Willy dan astronot lainnya tidak membuka panel di nuklir dan potong beberapa kabel sampai timer mati, lalu tim menghubungi NASA lagi dan mengumumkan mereka akan melanjutkan misi mereka yang dirayakan oleh ilmuwan. Sementara trio independen terjebak di depan jurang, AJ melempar batu dengan frustrasi dan melihatnya mengapung membuatnya menyadari bahwa mereka dapat melompati jurang berkat gravitasi yang berkurang. Mereka masuk ke mobil bor dan mempercepat untuk membuat lompatan yang berhasil membawa mereka melewati jurang, namun mereka tidak dapat mengendalikan kendaraan dan mereka menabrak beberapa batu. Untungnya mobil menghancurkan mereka dan terus berjalan, tetapi thruster dimatikan di proses Lev keluar dan menemukan pendorongnya beku, jadi dia mulai bekerja untuk mengaktifkannya lagi. Tiba-tiba sekelompok batu mulai terbang ke arah mereka dan Lev harus berpegangan erat agar tidak terdorong. Setelah Le menyelesaikan aktivasi, dia naik ke jendela depan. Pada saat yang sama kendaraan menabrak lebih banyak batu dan mulai berputar dengan berpegangan pada tali. Lev menyelamatkan dirinya dari jatuh pada detik terakhir dan AJ akhirnya menyalakan pendorong lagi yang memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kendali. Setelah menghancurkan beberapa batu lagi, mobil mendarat dengan selamat. Terakhir kembali ke kru kebebasan, mereka sedang memperbaiki bor dan Hound mengacaukannya. Peralatan itu secara tidak sengaja mengaktifkan senapan mesin api mulai menghancurkan benda-benda di sekitar mereka dan Harry bergegas mematikannya. Saat Willy berteori Hound mengalami demensia luar angkasa, tiba-tiba asteroid mulai retak dan gempa bumi melanda daerah tersebut. Max mencoba mematikan bor namun
namun tampaknya mereka menabrak kantong gas dan tekanannya terlalu besar. Api menyembur sebelum Max bisa pergi dan kendaraan itu mulai rusak, segera terdorong ke atas dan melayang menjauh dari asteroid. Dengan Max masih di dalam kehilangan semua harapan, tim memberitahu NASA apa yang terjadi dan segera alarm berbunyi di seluruh dunia. Orang-orang di seluruh dunia mulai mengungsi, bersembunyi di bunker atau menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama keluarga mereka. Tiba-tiba sebuah meteorit menghantam Paris, menghancurkan seluruh kota hanya dalam hitungan detik. Saat Paus memberikan pidato publik, kerusuhan menguasai jalan-jalan. Para ilmuwan di NASA tidak memiliki jawaban untuk diberikan dan Grace menjadi agresif saat dia membentak mereka. Ketika tim Harry bersiap untuk meninggalkan kelompok, AJ akhirnya muncul dengan bor lainnya setelah memberitahu NASA bahwa mereka mengikat Hound dan mulai mengebor. Dengan hanya 1 jam tersisa di kantong gas mulai mengeluarkan flames lagi dan Harry ingin menarik kembali, tetapi AJ bersumpah dia tahu apa yang dia lakukan dan terus melakukannya. Yang mengejutkannya, Harry memutuskan untuk mempercayainya. Setelah banyak usaha dan kerja sama, tim mereka berhasil membuat lubang mencapai 800 kaki. Dengan sangat hati-hati mereka menurunkan nuklir dan saat mereka meletakkannya di posisi, asteroid mulai pecah. Batu-batu beterbangan di sekitar mereka, menabrak lebih banyak batu dan membuat mereka jatuh di sekitar tim. Ledakan kecil mengirim AJ terbang, tetapi untungnya Harry meraih tali yang terikat pada pakaiannya untuk menyelamatkannya. Puing-puing terus berjatuhan di sekitar mereka, memicu lebih banyak ledakan dan menewaskan salah satu astronot. Batu besar berguling di tanah dan tim berhasil menyingkir tepat pada waktunya. Setelah mereka selesai memasang bom hanya untuk Willy menemukan bahwa detonator jarak jauh rusak, yang berarti satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah bagi seseorang untuk tetap tinggal dan mengaktifkannya secara manual. Beberapa dari mereka mencoba menjadi sukarelawan tetapi diputuskan untuk mengundi sedotan sebagai gantinya. AJ mengambil yang terpendek, jadi Harry menawarkan untuk menjatuhkannya sementara yang lain bersiap untuk pergi. Begitu mereka keluar dari lift, Harry menarik pasokan oksigen AJ dan mengambilnya detonator sebelum memaksanya kembali ke dalam. Harry mengakui dia selalu menganggap AJ sebagai seorang putra dan memberinya berkatnya kepada Mary Grace. Saat lift membawa AJ kembali, Harry masuk ke dalam kendaraan bor dan menelepon NASA untuk melakukan pembicaraan terakhir dengan Grace. Mereka berbagi beberapa kata cinta terakhir dan menangis saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Pesawat ulang-alik itu mengalami masalah untuk lepas landas, jadi Lev mendorong astronot itu keluar dari jalan untuk memperbaikinya dengan memukul sistem dengan kunci Inggris. Saat pesawat ulang-alik akhirnya terbang menjauh, gempa bumi lain melanda daerah itu dan Harry didorong keluar kehilangan detonator. Dengan hanya 1 menit kiri untuk asteroid untuk menyeberangi penghalang, Harry merangkak kembali ke detonator dan menekan tombol sehingga nuklirnya meledak. Akhirnya asteroid meledak dalam ledakan besar yang membuat pesawat ulang-alik berguncang seperti orang gila. Untungnya semua bagian yang dihasilkan melewatkan bumi sejauh 400 mil dan semua orang merayakan saat mereka melihat cahaya terang di langit. Beberapa saat kemudian pesawat ulang-alik berhasil mendarat dan Grace berlari untuk bersatu kembali dengan AJ sementara cewek bisa berhubungan kembali dengan mantan dan putranya ketika pernikahan akhirnya. Terima kasih Sobat Alur sudah menonton.